Teman-teman nggak salah dengar, 10.000 mAh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Korean Chong 2. Yang Korean Chong yang pertama kena hack guys, jadi hilang. Ya udah, kita lanjut aja. Dan kali ini seperti biasanya kita akan unboxing smartphone, yaitu Itel Power 70. Oke, dan seperti biasanya kita belinya online. Langsung saja kita ke unboxingnya. Let's go. Oke, ini dia box paketan kita kali ini dan langsung saja kita bongkar ya. Ada bonusnya guys. Oke, ini dia yang kita beli, yaitu Itel Power 70, Itel Power 70 ya, yang baterainya badak 6000 mAh. Tapi nggak badak-badak banget karena banyak yang lebih badak sih. Di sini sudah tertera RAM-nya 16 GB, 8+8 dan internal 128 GB. Di sini yang kita ambil ini yang varian black ya. Varian black. Oke. 24 bulan 6 2025. Berarti aktivasinya bulan 6 kemarin, sekarang bulan 7, berarti sudah 1 bulan yang lalu, tapi nggak masalah ya. Di sini ada beberapa string poinnya. Di sini 6000 mAh, 6,67 sunlit display. Oke. Kameranya 13 megapiksel, chargernya 18 watt. Oke, banyak, sudah banyak. Nanti kita bahas di belakang. Oh iya, sebelum itu kita ke sini dulu ya. Kita dapat Itel Power 70 4000, dapat power bank guys. Saya nggak nyangka sih. Ya, dapat power bank gede guys, berat. Wah, di sini bisa kita nyalakan. Wih, keren. Entah ini keluarnya kapan ya. Oke, sekarang kita fokus ke smartphone-nya dulu. Dan ini box smartphone-nya kita buka. Oke, ada smartphone-nya kita taruh dulu. Di sini ada partisi. Di bagian bawahnya di sini ada beberapa ya, ada SIM tray ejector, dan di sini ada petunjuk pengguna dan kartu garansi, dan di sini ada hard case ya. Oh, soft case ya, mantap, dapat soft case pula guys. HP-nya gitu, nggak masalah. Dan di sini ada kabel charger yang sudah Type C guys. Oke. Dan di sini ada kepala charger yang mendukung sampai 18 watt fast charging. Oke. Dan mungkin ini aja yang kita dapetin kalau kita beli Itel Power 70. Oke, sekarang kita beresin barang-barang ini dulu. Dan sekarang kita ke smartphone-nya. Kita buka guys. Oh, desainnya mantap. Ada ala gaming-gaming gitu ya. HP gaming kan biasanya ada ya polisen kayak gini. Ada garis-garis, ada dual LED flash. Di sini ada entah kenapa. Apa ini hitam doang, dan dual kamera. Satunya apa ya, kamera apa, depth sensor atau auxiliary line. Sambil lalu kita nyalakan dan kita bahas bagian sisi-sisinya dulu. Di bagian kanan ini ada tombol on off sekalian merangkap fingerprint, ada tombol volume up down, dan di bagian atasnya di sini kosong ya. Di bagian kirinya di sini ada SIM slotnya ya, dan ya dia dedicated ya, mantap. Dan juga ada pelindung airnya, warnanya merah kayak gini guys. Dan di bagian sisi bawahnya di sini ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, colokan charger Type C, dan juga grill speaker. Dan sekarang kita nyalakan. Dan pas awal-awal kita aktifin smartphone-nya yang internalnya 128 GB, di sini sudah tersisa 111 GB. Jadi sekitar kurang 17 GB ya. Oke lah. Masih terbilang kecil sih. Oke, dan sekarang kita setting-setting bentar. Oke, ini dia smartphone-nya dan saya sudah setting bentar. Kalau kita lihat dari depan nih standar, dan apalagi ini sudah keren pakai punch hole dan ada dynamic bar-nya. Di bagian bodinya ini yang bikin keren sih. Ada kayak model-model gaya-gaya HP gaming gitu ya. Cuma sayangnya nggak ada RGB-nya. Kalau ada RGB-nya kayaknya ini kan sebenarnya kayak gini, marathon power. Ini kalau di HP gaming biasanya sudah ada nyala-nyala itu ya. Tulisannya ini nyala biasanya. Dan di sini ada tulisan yang samar-samar. Kelihatan nggak ya di sini? Super baterai. Oke. Bahkan di judulnya ini ditulis bukan baterainya bukan 6000 tapi 10.000 mAh. Gede banget. Itu kalau di judul di Itelnya. Cuma pas di Itel itu ada yang varian internal 256 GB. Tapi saya cari-cari kok kosong ya. Adanya 128 GB.
Entah gimana. Oke, sekarang kita bahas bagian variannya dulu. Ini variannya ada dua, ada yang RAM 4 GB, internal 128 GB yang dijual dengan harga 1.269.000 dan ada yang RAM 8 GB, internal 128 GB yang dijual dengan harga 1.395.000. Tapi saya dapat ini yang RAM 8 GB ini 1.350.000 ya. Oke, dan untuk varian warnanya ini ada dua varian warna, yaitu dia ada hitam dan juga silver. Dan dia juga memiliki IP54 yang tahan percikan air dan juga debu ya. Dan untuk bodinya ini masih menggunakan plastik ya, dan framenya juga menggunakan plastik. Dan sekarang kita bahas bagian layarnya. Ini layarnya menggunakan layar IPS LCD, ukurannya itu 6,67 inch, resolusinya masih HD plus ya, yaitu 720 x 1600 pixel. Untuk rasionya 20:9 dan refresh rate-nya sudah mantap di 120 Hz. Dan untuk kecerahannya sih masih 700 nit di bawah terik matahari, keteteran banget ya, gelap banget. Dan untuk proteksinya saya kurang tahu, kayaknya nggak ada proteksinya ya, tapi untungnya dikasih screen protector ya, atau anti gores. Dan sekarang kita bahas bagian keamanannya. Dia keamanannya ada dua, yaitu side fingerprint dan juga face unlock. Sekarang kita coba fingerprintnya. Oke, cepat. Dan sekarang kita coba face unlocknya. Dia bisa ketuk 2 kali untuk mematikan layar dan ketuk 2 kali untuk menyalakan layarnya ya. Oke, cepat. Oke, dynamic bar-nya kerja guys. Oh mantap. Dan sekarang kita bahas bagian Android-nya. Di Android-nya menggunakan Android 14 dan katanya dapat jaminan update. Dan untuk UI-nya dia menggunakan Itel OS 14.5 ya. Dan untuk prosesornya dia menggunakan prosesor dari MediaTek yaitu Helio G50 ya. Yang didukung dengan RAM 8 GB bisa ditambah 8 GB. Yang totalnya itu 16 GB ya. Dan internal 128 GB. Yang mana kalau kita lihat dia tuh base box-nya dia mencapai 134 ribuan. Wajar. Helio G50 guys. Dan dia ya untuk buka-buka aplikasi itu agak lemot sih memang, karena ya Antutunya aja sampai segitu gitu. Walaupun Antutu Benchmark itu nggak jadi acuan, tapi udah kelihatan kalau lemot sih. Dan untuk sensor-sensornya dia lumayan lengkap sih, walaupun gyroscope-nya di sini masih virtual ya. Dan untuk lain-lainnya dia Bluetooth-nya sudah 5.0, infrared blaster ada. Dan untuk NFC-nya dia nggak ada NFC-nya ya. Ada atau nggak infrared blaster? Tapi yang saya baca itu ada loh. Silahkan teman-teman komen di kolom komentar ya. Dan untuk speakernya dia masih mono standar bagian bawah ini. Dan kalau teman-teman pengen dengerin suaranya seperti ini. Dan sekarang kita bahas bagian baterainya. Baterainya dia berkapasitas 6000 mAh yang didukung dengan charger 18 watt. Dan dia baterainya bisa di-upgrade ya. Dari 6000 mAh jadi 10 mAh, yaitu dikasih charging case-nya. Charging case-nya dia ada, bukan charging case sih, tapi power bank case-nya. Dia power bank bawa casing. Casing bawa power bank. Apa ya? Itulah intinya. Jadi totalnya 10.000. Dan ketika kita coba buat nonton YouTube selama 1 jam, dia baterainya berkurang 8%. Standar dah. Nggak pakai power bank ya. Dan ketika kita coba ngecas dengan charger bawaan yang 18 watt, 10 menit bertambah 8%, 20 menit bertambah 16%, dan 30 menit bertambah 24%. Kayaknya 1 jam cuma bertambah sekitar 40-an persen deh, 45%. Jadi butuh waktu sekitar 2,5 jam buat full ya. Oke, standar. Dan sekarang kita bahas bagian kameranya. Di bagian belakang ini ada dual kamera kayaknya sih. Nih, kayaknya dual kamera. Kayaknya yang air blaster yang ini ya, coba hitam gitu doang. Yang ini kamera biasa. Oke, di kamera belakangnya dia beresolusi 13 megapiksel aperture f1.8 wide dan kamera depannya beresolusi 8 megapiksel aperture f2.0 wide. Dan sekarang kita lihat di setting-setting kameranya. Di sini ada AI cam, ada video, ada selang waktu. Untuk videonya dia ngerekamnya mentok di 1080p 30 fps ya, atau 720 terserah sih. Dan di sini ada iCam dan di sini ada mode cantik. Oh ya, zoomnya di iCam ini dia bisa mentok sampai 4 kali doang ya. Oke, dan di sini ada mode cantik, mode potret, panorama dan lainnya. Di lainnya cuman gerak lambat doang guys. Tapi setidaknya ada gerak lambatnya, karena saya juga butuh kadang gerak lambat ini. Oke, dan untuk rekaman video dan sebetulnya, oh ya, betul lagi. Di sini ada flashnya guys di bagian depannya. Itel sudah ngasih terus sekarang ya. Kalau dulu sih Infinix ngasih, sekarang nggak ngasih. Dan untuk rekaman video dan sebetulnya kita akan tes di ruangan terbuka. Let's go. Oke, dia rekaman kamera belakang dari Itel Power 70 ya. Kalau kita lihat di layar sih oke, warnanya oke sih. Ini kalau siang-siang ya. Kalau kita coba zoom, dia bisa mentok sampai 4 kali ya. Lumayan oke lah. Standar di harganya, walaupun ada yang sudah 10 kali. Dan kalau kita buat jalan kayak gini kan belum ada ace-nya. Dan teman-teman bisa nilai sendiri kualitas kamera belakangnya dan suaranya juga. Kalau siang-siang kayak gini,
Dan ini dia perekaman kamera depan dari Infinix iTel Power 70 ya. Kalau kita lihat di layar sih oke ya. Walaupun kalau backlight gini overexpose, di layar ini pun juga overexpose, tapi warnanya oke loh, mantap. Kamera depannya bisa zoom enggak? Bisa zoom loh kamera depannya. Tapi nggak guna juga sih. Ya teman-teman bisa lihat sendiri sih. Oke menurut saya. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari iTel P70 ya. Kalau kita lihat di layar sih oke ya buat malam-malam. Dan kalau kita coba putar ke wajah kayak gini. Ya teman-teman bisa lihat sendiri sih untuk kualitas kameranya. Kalau malam-malam kayak gini. Ini kamera belakang ya. Dan ini dia perekaman kamera depan dari iTel Power 70. Kalau kita lihat di layar sih oke ya. Dan apalagi dia iTel ini masih ngasih flash ya. Kayak gini. Ini kamera depannya dikasih flash yang cukup terang. Ini kalau di tempat yang lumayan gelap ini cukup membantu sih. Apalagi ini bisa diterangin lagi sih. Ini kan sudah terang kan. Kita bisa tambah cahayanya. Wih, makin terang guys. Nah, ini di tempat yang agak gelap. Dan kalau kita coba matikan kayak gini hasilnya guys. Ini cukup membantu sih. Dan untuk hasil fotonya kalau siang hari ini natural banget sih. Ini untuk kamera depannya ya, dia natural, kelihatan jelek ya. Mode potretnya lumayan rapi sih. Dan untuk kamera belakangnya ini malah lebih oke sih, lebih tajam. Mode potretnya juga oke. Dan kalau kita buat ngezoom dia mentok di 4 kali doang ya, standar. Kalau kita mau down ini warnanya natural banget ya. Kalau kita coba malam-malam ini terang, kamera depannya ini terang. Apalagi dia ada flashnya juga sih sebenarnya. Dan untuk kamera belakangnya malah mirip kalau malam-malam ya. Kamera belakang dan kamera depannya itu warnanya mirip banget. Mode potretnya oke. Dan kalau kita gunakan flashnya dengan tanpa flash ini keren sih, membantu banget. Oke, itu dia hasil perekaman video dan juga jepretan foto dari iTel Power 70. Bagaimana teman-teman, suka nggak? Dan kalau kita pas casing kayak gini, ini casingnya warnanya keren sih, nggak bening lagi, jadi enak. Lebih cakep, lebih gagah kayak gini guys. Walaupun yang pakai power bank itu lebih gagah kayaknya. Dan sekarang kita coba ke sini ya, kita coba di sini kan ada power banknya. Ini power banknya 4000 mAh. Jadi totalnya kalau ini baterainya 6000 mAh dengan 4000 totalnya 10.000 mAh guys. Ini cara pasangnya tinggal kita colokin kayak gini. Masuk dia guys. Jadi dia nggak langsung ngecas ya. Jadi bongsor banget sih smartphone-nya. Tapi enak sih kalau buat teman-teman yang mau bepergian atau jalan-jalan, ini baterainya 10.000 mAh loh. Cas dong. Kalau untuk hasil video dan fotonya sih menurut saya standar di HP 1 jutaan, tapi minimal nggak kayak kemarin Advance Sketsa 3 yang videonya itu kayak video jadul atau ya hasil kamera jadul gitu. Tapi setidaknya ini oke. Apalagi ada beberapa kelebihan yang bikin smartphone ini recommended, tapi ada juga kekurangannya seperti biasanya. Oke, sekarang kita bahas bagian kelebihannya dulu. Yang pertama, dia baterainya 6000 mAh, dan yang kedua dia dapat power bank case ya. Yang ketiga, chargernya sudah 18 watt. Yang keempat, refresh rate-nya sudah 120 Hz. Yang kelima, sudah pakai punch hole atau tompel ya. Yang keenam, dia sudah ada slow motionnya di harga 1,2 juta nih, dapat slow motion ya, karena sebagian ada, yang sebagian juga nggak ada ya. Dan ini menurut saya sih sudah lumayan oke. Dan sekarang kita bahas bagian kekurangannya. Yang pertama, dia suaranya agak cempreng. Menurut saya sih agak cempreng. Kalau mono sih standar 1 jutaan itu mono itu standar, tapi ini cempreng. Dan yang kedua, nggak ada mode malamnya. Dan yang ketiga, nggak ada mode pro-nya. Dan yang keempat, dia nggak ada NFC-nya. Dan yang kelima, karena dia masih pakai eMMC, jadi dia agak lemot gitu ya. Standar, saya buka-buka aplikasi itu kayaknya nggak ada gitu, agak lemot ya. Itu aja sih kekurangannya. Overall kalau kita nggak lihat kekurangannya, karena harganya memang murah sih dengan spek yang lumayan besar, RAM 8GB walaupun masih menggunakan Helio G50, tapi oke lah, karena dia kelebihannya itu di bagian baterai yang gede banget sih ya. Oke. Ya mungkin itu aja sih unboxing kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel kami. Jangan lupa yang belum berlangganan silahkan tekan tombol subscribe. Kalau nggak suka diabaikan saja. Sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.